Dengan mengalihkan ekspor ke penjualan domestik, China sedang menghancurkan dirinya sendiri. Setiap industri menghadapi persaingan ketat, rakyat dirubah menjadi budak, dan struktur ekonomi runtuh. Sejak awal April, ketika Partai Komunis China berupaya melawan kenaikan tarif dari AS, industri ekspor di sepanjang pesisir China mengalami kesulitan yang semakin besar, memperburuk persaingan internal. Pemerintah China kini mendesak bisnis ekspor untuk masuk ke pasar domestik, menambah tekanan pada ruang yang sudah jenuh. Seorang pengguna TikTok mengkritik solusi ini, menyoroti bahwa pasar domestik China sudah jenuh dengan persaingan yang ketat. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan bisa bersaing dengan platform seperti Pinduoduo yang mengutamakan harga serendah mungkin. Perusahaan yang berfokus pada pasar domestik sudah terlibat dalam perang harga selama bertahun-tahun. Pengguna internet lain menunjukkan bahwa banyak produk ekspor, seperti papan selancar, mesin pemotong rumput, atau cangkir seharga €100, tidak sesuai dengan kebutuhan domestik. Kalaupun ada yang berminat, konsumen tidak bersedia membayar mahal untuk barang-barang tersebut. Masalah yang lebih dalam adalah kelebihan kapasitas, terlalu banyak produk dan tidak cukup pembeli. Masalahnya bukan hanya kehilangan beberapa pesanan ekspor, tetapi tidak ada yang bisa menjual apapun. Masalah utama terletak pada rendahnya tingkat pendapatan, menurunnya kepercayaan konsumen, dan struktur ekonomi domestik yang cacat. Tanpa daya beli nyata, peralihan ke penjualan domestik akan gagal total. Sejak 2020, istilah involusi, yang menggambarkan persaingan yang berlebihan dan sia-sia, menjadi populer di China. Kini, setelah 5 tahun tren ini berlangsung dan diperparah oleh perang dagang AS-China, ekonomi China telah memasuki era involusi yang mendalam. Seperti yang dikatakan seseorang di internet, semua orang bekerja keras dan saling bersaing, tapi sekeras apapun mereka berusaha, manfaat totalnya tetap stagnan. Partai Komunis China telah mengutamakan politik dibandingkan pertumbuhan ekonomi, menindak perusahaan swasta dan investasi asing atas nama keamanan. Hal ini mempersempit peluang ekonomi. Pekerjaan kantoran tradisional di sektor properti, bimbingan belajar, dan teknologi telah menghilang, memaksa lebih banyak orang, terutama kelas menengah yang kesulitan dan lulusan perguruan tinggi yang menganggur, masuk ke sektor informal seperti ojek online, pengantar makanan, dan pekerjaan restoran, yang sebelumnya dianggap sebagai pilihan terakhir. Pada tahun 2023, banyak pemerintah daerah melaporkan bahwa pasar ojek online sudah jenuh. Pada tahun 2024, persaingan semakin ketat dengan sekitar 20 juta pengemudi baru, banyak diantaranya mantan pekerja kelas menengah, memasuki pasar. Menurut Fu Peng, kepala ekonom di Northeast Securities, pada tanggal 30 April tahun 2025, seorang pengguna TikTok wanita menjelaskan mengapa mencari uang sebagai pengemudi ojek online sangat sulit. Platform seringkali memberikan pesanan berkualitas rendah, seperti perjalanan sejauh 2,8 km dengan bayaran hanya 6 atau 7 yuan, sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000. Jika algoritma mendeteksi bahwa seorang pengemudi bergantung pada pekerjaan itu untuk bertahan hidup, pendapatannya akan dijaga tetap rendah namun stabil, mengubah platform menjadi bengkel kerja keliling, di mana pengemudi diperlakukan seperti mesin. Seorang pengemudi lain di Beijing menggambarkan situasinya sebagai melampaui batas ekstrim. Sektor pengiriman makanan juga jenuh. Pada tahun 2023, 30% kurir Meituan di Wanzhou adalah lulusan perguruan tinggi, menjadikannya pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan. Media China melaporkan bahwa perusahaan internet besar mengalami gelombang PHK, mendorong banyak pekerja ke bisnis restoran sebagai pilihan terakhir. Bahkan tukang cukur pun terjebak dalam perang harga. Potong rambut yang dulu seharga 21 yuan kini menjadi 10 yuan, sekitar Rp22.000, di salon baru di sebelah. Seorang pengguna TikTok menunjukkan bahwa persaingan internal telah menjadi jalan buntu sejak e-commerce China berkembang. Ia menjelaskan bahwa bisnis China menganut prinsip untung kecil, volume tinggi, yang terdengar logis, tapi tidak realistis. Sebaliknya, budaya bisnis Yahudi menganut prinsip untung besar, volume rendah, dan menganggap bisnis margin rendah sebagai jebakan yang pada akhirnya mencekik perusahaan. Ketika margin menyusut dan kualitas menurun, lingkungan yang sangat kompetitif China tidak menciptakan nilai sosial nyata. Kalau kamu menjual seharga 10 yuan, orang lain menjual seharga 8, lalu seseorang di eBay menjual seharga 6. Ia berpendapat bahwa mengandalkan harga rendah hanyalah alasan untuk produk yang tidak unik. Produk konsumen seharusnya menang karena kualitas dan loyalitas pelanggan, bukan perang harga. Seorang profesional di industri pakan ternak mengatakan bahwa sektor ini telah memasuki krisis. Perusahaan saling banting harga demi bertahan, tapi ini tidak menghasilkan penjualan stabil atau keuntungan yang baik. Ia memperkirakan bahwa 30% perusahaan pakan ternak bisa gulung tikar tahun ini. Ia menekankan bahwa masalah utamanya bukan tarif, tetapi kurangnya produk yang kuat, saluran distribusi, atau strategi pemasaran merek.
Perusahaan belum menemukan cara untuk mempromosikan produk atau layanan, menarik pelanggan secara efisien, atau menekan biaya bisnis. Sebaliknya, mereka terus menurunkan kualitas produk, menciptakan lingkaran setan. Seorang pengguna TikTok memberikan 3 alasan mengapa setiap industri kini terasa melelahkan dan sangat kompetitif. Tahun-tahun 2010 sampai tahun 2020, sektor properti China tumbuh luar biasa cepat, dengan kota-kota dipenuhi gedung pencakar langit. Ia bekerja di lokasi konstruksi, menangani sistem air dan listrik, dan menyaksikan langsung bagaimana produk-produk dikebut. Hanya dalam 10 tahun, industri tersebut berhasil menyelesaikan apa yang seharusnya membutuhkan 30, 40, bahkan 50 tahun, mengganggu siklus alaminya. Kini, banyak pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan. Orang tua mendorong anak-anaknya mengikuti kelas bimbingan belajar dan pelatihan, namun mengabaikan kenyataan pahit, ujian masuk perguruan tinggi mengurutkan siswa berdasarkan nilai. Jika semua orang mendapat nilai di atas 600, maka 600 tidak cukup untuk lolos seleksi. Persaingan ini tidak memberi manfaat bagi masyarakat, hanya membuat siswa kelelahan. Jika satu pabrik pakaian bekerja tanpa henti dan menghasilkan setara 3 pabrik lain, mungkin terlihat sukses. Namun, itu bisa membuat 2 pabrik lain gulung tikar, menyebabkan hilangnya pekerjaan, karena permintaan pasar secara keseluruhan tetap sama. Dinamika ini juga menjelaskan mengapa beberapa pekerja luar negeri merasa kesal terhadap imigran China. Di banyak negara barat, orang bekerja 5-6 jam sehari, libur akhir pekan, dan menikmati hidup. Pekerja China sering bekerja lebih dari 10 jam per hari termasuk akhir pekan, memicu kekhawatiran bahwa etos kerja mereka bisa mengganggu kualitas hidup setempat. Pengguna TikTok tersebut menyarankan agar orang China bisa belajar dari orang asing tentang cara melindungi hak dan menikmati hidup, karena mereka juga menginginkan kebebasan dan waktu luang, bukan hanya kerja tanpa henti.